Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Arunganasa akan mempresentasikan serta mendemokan hasil dari kerja kelompok kami yang dimana di sini kami mengerjakan suatu project game yang bertema Mario Dandi. Tapi sebelum masuk ke dalam penjelasan, diizinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang dimana anggota dari kelompok Arungan Asa sendiri itu ada Fauzan Aroyan, saya sendiri yaitu Indo Wandari, ada Maureen Andriesta, ada Lili Fitri Hasana, serta Salman Al-Muzaffar. Di dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 4 poin yang dimana itu ada tema, ada scene, ada aset dan komponen, serta demo dari game tersebut. Yang pertama itu adalah tema. Tema di sini kami memberi namanya itu Mario Dandi, yang dimana tema ini tuh terinspirasi dari game dari Mario Bros. Tapi pada game ini aset ataupun elemen-elemen yang kami gunakan itu berbeda. Oke, yang kedua itu ada scene, yang dimana scene ini adalah lingkup dari si game tersebut. Lingkup dan yang dimana kalau di game kami ini, kami memakai 4 scene, yang di dalam project kali ini fungsinya pun berbeda-beda di setiap scene masing-masing. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Lili Fitri Hasana. Oke, selanjutnya itu adalah scene menu utama, yang dimana di scene menu utama ini terdapat ada 2 button, yaitu button play game yang berguna untuk memulai game ini sendiri, kemudian button exit game yang berguna untuk mengakhiri game. Oke, setelah nanti dari scene menu utama, nanti akan bergerak ke scene simple scene, yang dimana scene simple scene ini merupakan terdapat banyak sekali aset komponen seperti karakter utama, burung, koin, duri, tanah, dan lain-lain. Dan tentunya juga musuh-musuh dalam game itu terdapat di scene simple scene. Nah, pada scenes ini adalah ruang untuk game ini dimainkan ataupun beroperasi. Pada scene simple scene, itu terdapat yang pertama itu kanvas, yang mengatur mengenai tentang nyawa. Jadi pada game ini akan ditampilkan jumlah nyawa yang dipunya oleh si karakter. Nah, karakter diberikan maksimal hanya 3 nyawa di setiap kali bermain dan akan berkurang ketika si karakter itu menyentuh musuh. Nah, pada game ini terdapat, ada 2 musuh yaitu duri yang edit secara berputar-putar, yang didesain secara berputar-putar nantinya ketika bermain game. Kemudian yang kedua itu adalah ada, karakter burung yang dimana dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ketika si karakter player ini menyentuh 2 musuh itu, maka nanti nyawanya akan berkurang dan ketika misalnya nyawanya sudah, sama dengan 0, maka akan keluar dari game permainan atau game over. Nah, selanjutnya itu ada skor. Nah, skor akan ditampilkan di scene ini yang dimana akan bertambah sesuai dengan beberapa banyak karakter mendapatkan koin selama bermain. Jadi setiap, skor itu terdapat satu nilai. Jadi ketika si player menyentuh skor sebanyak misalnya 10 koin, maka nanti akan terdapat skornya sebanyak 10. Kemudian ada musuh. Nah, pada scene ini terdapat beberapa musuh, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada si burung, si gerigi, dan si lembah hitam. Jadi kalau misalnya si karakternya juga jatuh ke bawah, nah itu juga bakal mengurangi, nyawanya sendiri. Kemudian ada karakter di sini dapat bergerak menggunakan, tombol A, tombol D, dan spasi untuk melompat. A untuk bergerak ke kiri, D untuk bergerak ke kanan. Nah, yang terakhir itu ada tanah. Pada scene ini tanah berguna untuk tempat si karakter bergerak atau berpijak. Selanjutnya itu ada scene game over. Nah, scene ini akan keluar jika si karakter kehabisan nyawa selama bermain game. Jadi, kata lainnya, scene ini akan keluar ketika si karakter itu nyawanya sama dengan 0. Pada scene ini terdapat
dua button. Yang pertama itu ada button play again berguna untuk memulai game kembali. Kemudian button quit yang berguna untuk kembali ke quit ini berguna untuk kembali ke aplikasi Unity-nya sendiri, keluar dari permainan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah scene finish. Scene ini akan muncul ketika si player berhasil menyelesaikan permainannya. Pada scene ini terdapat button play again yang berguna untuk bermain kembali lagi, kemudian button quit yang berguna untuk mengakhiri game. Oke, mengenai tentang aset dan komponen akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ada komponen. Ini merupakan bagian-bagian fungsional yang membentuk objek dan mengontrol perilakunya dalam game. Yang pertama ada karakter. Karakter memiliki komponen yaitu memakai rigid body 2D, box collider 2D, dan player script. Selanjutnya ada aset background. Selanjutnya ada aset coin dengan komponen box collider 2D. Ini memakai box collider 2D sebanyak 2 kali, coin script, dan juga animator. Selanjutnya ada aset background atau tanah. Aset ini memakai komponen box collider 2D dan sprite renderer. Aset komponen enemy atau disebut juga tree. Dia memakai komponen polygon collider 2D, enemy script, dan juga baling script. Selanjutnya ada aset Goa. Ini merupakan tempat untuk finish, memiliki komponen polygon collider 2D dan juga finish script. Selanjutnya ada aset burung, memiliki komponen polygon collider 2D, script, dan juga enemy script. Dan terakhir ada komponen duri atau namanya apa? Memakai komponen polygon collider 2D dan juga finish script. Bagian script akan dilanjutkan oleh teman saya, Maureen Andreesta. Ini adalah berikut adalah script yang digunakan. Yang pertama adalah baling, selanjutnya burung, kamera follow, enemy, finish, finish scene, game over, coin, menu utama, dan terakhir player movement. Oke. Selanjutnya adalah script baling yang berfungsi untuk membuat objek yang terkait dengan script ini dengan nama baling untuk memutar atau rotate sesuai dengan kecepatan yang diatur dalam variabel kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Rotasi ini akan terjadi setiap frame selama permainan berlangsung. Lalu script burung yang berfungsi membuat objek dalam hal ini burung bergerak secara horizontal di sepanjang sumbu X dengan kecepatan yang dapat diatur. Objek akan berubah arah gerak ketika mencapai jarak tertentu atau jarak perubahan arah dan terus bergerak bolak-balik di antara posisi awalnya. Selanjutnya, script kamera follow itu berfungsi kamera yang mengikuti objek tertentu. Dalam hal ini, objek ditentukan oleh target dengan efek perpindahan yang halus, smooth follow. Selanjutnya, script enemy. Ia mengambil komponen gerak pemain pada start script, mengambil komponen player movement dari objek player untuk mengontrol pergerakan pemain. Menanggapi tumbukan dengan pemain adalah pada on trigger enter 2D, collider 2D, atau yang lain, script merespon tumbukan dengan objek player dan mengurangi nyawa pemain. Memproses kondisi nyawa pemain adalah setelah pengurangan nyawa, script memeriksa apakah nyawa habis jika ia memanggil fungsi game over. Jika tidak, menandai untuk melakukan respawn pemain. Menanggapi game over, fungsi game over memesin game over scene jika nyawa pemain habis akan mengakhiri permainannya.
Lalu script finish, ia digunakan untuk mengelola kondisi saat pemain atau player menyentuh suatu objek yang diberi tag finish. Tujuan utama dari script ini adalah menampilkan teks akhir atau finish text selama beberapa detik setelah pemain menyentuh objek tersebut dan kemudian beralih ke finish scene. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sihab yang ditulis untuk Unity. Script ini terlihat seperti bagian dari proyek game, terutama yang terkait dengan menangani tampilan dan informasi pada layar ketika suatu level dan atau scene dalam permainan selesai. Script ini menyediakan fungsi untuk memulai ulang permainan, keluar dari permainan, dan memuat scene khusus ketika kondisi game over terjadi. Coding tersebut memiliki tujuan untuk mengimplementasikan perilaku koin dalam permainan Unity. Fungsi utamanya adalah menghitung jumlah koin yang dikumpulkan oleh pemain saat pemain menyentuh objek koin. Langkah-langkah utamanya melibatkan inisialisasi komponen gerak pemain, pengecekan sentuhan dengan pemain, menambahkan jumlah koin, dan menghancurkan objek lain setelah dikumpulkan. Dengan ini, script memberikan fungsionalitas dasar untuk manajemen koin dalam permainan. Codingan tersebut menyediakan fungsionalitas dasar untuk mengelola transisi antar scene dan memberikan opsi kepada pengguna untuk keluar dari permainan dengan cara yang sesuai. Tujuan dan fungsi dari codingan tersebut adalah mengontrol pergerakan pemain dalam sebuah permainan dua dimensi yang dibuat dengan menggunakan Unity. Berikut adalah beberapa tujuan dan fungsi utama dari codingan tersebut. Pertama, pergerakan pemain. Mengontrol pergerakan pemain horizontal menggunakan input dari tombol A dan D atau panah kanan atau kiri. Menggunakan komponen rigid body dua dimensi untuk memberikan pemain kecepatan horizontal. Kedua, lompatan. Mengizinkan pemain untuk melompat menggunakan tombol jump yang biasa digunakan menggunakan tombol spasi. Dan juga menerapkan kekuatan lompatan untuk mengubah kecepatan vertikal pemain. Selanjutnya, ketiga, menghadapi kanan atau kiri. Mengubah arah hadap pemain berdasarkan input horizontal ketika pemain menghadap ke kanan, jika bergerak ke kanan, dan sebaliknya. 4. Deteksi tanah. Menerapkan deteksi apakah pemain berada di tanah atau tidak, menggunakan metode is grounded, dengan menggunakan overlap circle untuk memeriksa area tanah di bawah pemain. Lima, Text UI untuk nyawa dan koin. Menampilkan informasi nyawa dan koin pemain pada antarmuka UI menggunakan elemen teks. 6. Game over. Menangani logika ketika nyawa pemain mencapai 0. Memuat scene yang ditentukan dalam hal ini, game over scene menggunakan scene manager atau scene manager.load scene. 7. Reset posisi pemain. Menangani reset posisi pemain ke posisi awal jika kondisi tertentu terpenuhi. Variabel ulang bernilai true. Seluruh coding tersebut membentuk sistem kontrol untuk pemain dalam permainan dua dimensi dan juga mengelola elemen-elemen seperti nyawa, koin, dan tampilan UI ketika nyawa pemain habis. Codingan tersebut memuat scene game over yang dapat diisi dengan logika atau elemen-elemen visual sesuai kebutuhan permainan. Selanjutnya itu adalah demonstrasi game. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, pada game ini terdapat ada 4 scene. Permainan ini akan dimulai dari scene menu utama. Oke. Scene menu utama, kemudian di play. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, di scene menu utama ini terdapat pilihan start game atau keluar dari game. Nah, kalau kita mengklik start game ini, nanti permainannya itu akan dimulai ketika nanti si excite game ini diklik, maka akan keluar dari permainan. Nah, seperti ini, keluar dari permainan. Oke, klik start game, maka akan memulai permainan. Nah, ketika si karakter ini menyentuh musuh, maka nyawanya akan berkurang 1. Nah, ketika menyentuh burung juga seperti itu. Nah, karena tadi nyawanya sudah habis, maka keluarlah
scene game over. Nah, ini juga sama ketika kita menekan button quit, maka akan keluar. Ketika kita menekan button play again akan bermain kembali. Oke. Nah, ketika si karakter juga menyentuh skor, maka akan terlihat skornya terus bertambah. Nah, finish. Nah, ketika sudah di-finish, maka scene finish ini juga akan keluar yang tulisannya tuh you win. Kemudian di sini juga ada 2 button, play again atau keluar dari permainan. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita mengklik button play again, maka permainan akan dimulai lagi. Ketika mengklik button quit, maka akan keluar. Oke, ini play again, maka akan bermain kembali. Seperti itu, cukup sekian demonstrasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai game Mario Dedandi tersebut. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok Arungan Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.